Sampaikan jawabannya, jangan mempertanyakan tentang siapa penanyanya. Siapa saja bisa tanya. Dan ketika wartawan tanya, saya tidak boleh bilang sama wartawan, oh Anda tidak boleh bertanya itu. Boleh, siapa saja boleh bertanya. Dan itulah tugas seorang calon presiden. Hai guys, jumpa lagi di Bang Jaka Channel. Kali ini seru banget guys, karena kali ini adalah tanggapan dari paslon 1 dan paslon 2 tentang tanggapan mereka setelah selesai debat guys. Dan kedua tanggapan ini benar-benar di luar nurul guys ya. Di dalam debat Prabowo mengatakan bahwasanya Anies tidak pantas bertanya tentang etika guys. Nah di sini dijawab juga guys. Oke, nggak usah lama-lama, yuk langsung aja kita tonton bareng-bareng guys. Jangan nonton sendiri ya. Baik, untuk selanjutnya kami persilakan rekan media yang masih ingin bertanya. Selamat malam Pak Anies, saya Gi dari Era.id. Izin bertanya Pak, tadi itu di dalam debat beberapa kali kan Pak Prabowo mengajak Pak Anies buat ngopi bareng untuk menjabarkan data ya. Apakah ajakan ngopi itu akan disetujui gitu Pak, diterima gitu? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi juga Pak Prabowo menyinggung bahwa Pak Anies itu tidak cocok untuk berbicara soal etik. Itu aja sih Pak. Oh sama satu lagi ada titipan rekan. Yang tadi di terakhir, apakah Pak Anies sempat bersalaman dengan Pak Prabowo waktu selesai closingan? Ya terima kasih, itu aja Pak. Ya gini, pertama, Presiden akan menjadi panglima diplomasi dunia. Dan itu artinya berada di forum-forum global, menyampaikan pesan Indonesia untuk dunia. Selalu dalam kesempatan-kesempatan seperti itu ada protokolnya. Dan tidak mungkin diberikan kesempatan berbicara berjam-jam untuk menjelaskan. Ada batasannya. Justru kepemimpinan diharuskan bisa menguasai komunikasi supaya gagasan bisa disampaikan dalam waktu yang diberikan. Dan ini bukan urusan antara satu pribadi dengan pribadi lain yang harus dijelaskan. Ini adalah forum untuk seluruh rakyat paham, bukan ngopi di ruang yang tertutup. Jelaskan di forum tadi, dan sesempit apapun waktu yang diberikan, gunakan untuk menyampaikan. Dan itu semua bisa disampaikan. Saya bicara di berbagai forum global, ya waktunya 1 menit, 2 menit. Tapi saya pernah menyampaikan di depan Sekjen PBB dalam waktu 2 menit. Dan gagasannya kemudian diterima oleh Sekjen PBB. Artinya apa? Ya memang kita harus menggunakan itu. Ini bukan antar pribadi. Jadi saya ingin garis bawahi, ini bukan ngopi bareng ditunjukin data. Keterbukaan di dalam menyampaikan pendapat itu penting. Dan transparansi itu diwujudkan, bukan dalam bentuk kata-kata. Itu pesan pertama. Jadi ini bukan antar pribadi, tapi justru untuk rakyat Indonesia. Yang kedua, jangan baper. Salaman tadi. Pertanyaan kami adalah bagaimana standar etika dan kepemimpinan di bidang pertahanan. Seperti saya katakan tadi, semakin kompleks organisasi, semakin harus menjunjung tinggi nilai. Sampaikan jawabannya, jangan mempertanyakan tentang siapa penanyanya. Siapa saja bisa tanya. Dan ketika wartawan tanya, saya tidak boleh bilang sama wartawan, oh Anda tidak boleh bertanya itu. Boleh, siapa saja boleh bertanya. Dan itulah tugas seorang calon presiden, siap ditanya apa saja oleh siapa saja. Dan prinsip itu yang harusnya dipegang. Menurut saya kita harus fokus pada jawabannya apa, standar etikanya di mana. Apakah kita merujuk kepada Panglima Besar Jenderal Sudirman yang menjunjung tinggi nilai, menjunjung tinggi etika, sehingga dihormati sampai dengan hari ini. Lalu yang terakhir, sesudah selesai saya mencari, tapi sudah tidak ada, jadi tidak tahu kemana harus salaman. Baik, kita masih ada waktu 4 menit, kami persilakan untuk bertanya. Tolong dibantu untuk mic-nya. Selamat malam Pak Anies, saya Reno Reksa dari SCTV. Izin bertanya Pak, yang pertama tadi soal lahan, ketika Anda mengkoreksi dinilai Pak Prabowo sebagai jawaban yang salah juga, ini tanggapannya seperti apa? Kemudian yang kedua soal pesawat bekas, tadi juga dijelaskan oleh Pak Prabowo, yang menjadi soal bukan baru bekasnya, tapi usia pakai. Ini tanggapan Pak Anies bagaimana? Terima kasih. Kak, itu adalah materi yang tadi disampaikan di perdebatan. Silakan nanti para pengamat memberikan komentar atas apa yang kami sampaikan di dalam diskusi
di saat debat tadi. Jadi itu sudah dikatakan, silakan nanti dilakukan penilaian. Tapi yang saya ingin sampaikan dalam kesempatan ini juga bahwa Indonesia harus kembali hadir di kancah dunia. Indonesia tidak boleh lagi sekedar jadi penonton, dan kepemimpinan ke depan adalah kepemimpinan yang membuat nilai Indonesia, karya Indonesia, gagasan Indonesia mewarnai dunia, supaya kita bisa membangun Indonesia lebih baik. Dengan kerjasama internasional, kita ingin kita jadi tuan rumah di negeri sendiri. Jangan sampai buruh-buruh asing justru mendominasi lalu kita kalah. Tuan rumah di negeri sendiri. Di sisi lain, kita hadir di kancah internasional menjadi tamu yang mempesona. Jadi tuan rumah di negeri sendiri, tamu yang mempesona dan dihormati di kancah internasional. Pesan ini harus disampaikan, dan ini juga yang menjadi gagasan kita di era global. Indonesia negara nomor 4 terbesar di dunia, bukan semata-mata sebagai penonton. Nanti silahkan para pengamat membaca ulang apa yang tadi dibahas, membaca ulang apa yang tadi disampaikan sebagai counter. Nanti publik akan bisa menilai, tapi bagian kami adalah memastikan pesan itu sampai, supaya kita semua pada saatnya akan bangga. Kita bangga sebagai warga Indonesia, karena warga Indonesia dihormati di tingkat dunia. Itu. Masih diberikan kesempatan satu pertanyaan terakhir. Kami persilakan jika masih ada. Sudah tidak ada. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada terima kasih teman-teman semua sudah mereportase kita semua. Semoga ini menjadi forum yang mencerahkan semuanya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang giliran Pak Prabowo. Ya. Terima kasih kepada KPU yang telah menyelenggarakan debat dengan kualitas yang baik. Juga terima kasih teman-teman media. Ya. Tadi boleh saya komentar sedikit. Saya agak sedikit kecewa dengan kualitas, terutama narasi yang disampaikan oleh paslon-paslon yang lain. Menurut saya mereka pertama datanya banyak yang salah, keliru. Kedua, masalah pertahanan ini mau dipakai sebagai bahan mencari poin politik yang menurut saya untuk sebuah negara, untuk negarawan tidak boleh. Pertahanan adalah sakral, dan tadi kalau tidak salah ada paslon yang mengatakan untuk pertahanan tidak ada rahasia. Saya kira ini sangat lucu, ini sangat tidak pantas bagi seorang pemimpin. Ya. Justru masalah pertahanan, keamanan itu syarat dengan hal-hal rahasia. Dan yang aneh adalah baik paslon 1, partai-partai pengusungnya kan PKB, Nasdem, dan PKS. Kemudian pengusung untuk paslon 3 adalah PDIP dan P3. Mereka semuanya ada dalam Komisi 1 DPR. Jadi semua masalah anggaran pertahanan dibahas di Komisi 1 DPR, diawasi, diperiksa bolak-balik, dan disetujui. Jadi mereka setujui. Jadi aneh ya. Saya kira ini ini adalah teknik-teknik politik ingin mencari angka. Itu saya sampaikan. Yang pertama, kalau kita tujuannya mengabdi, kita harus memberi data yang benar. Jangan menyesatkan rakyat, dan jangan provokasi, dan jangan menghasut. Kedua, kita harus negarawan. Keselamatan bangsa di atas semua. Kita butuh kerukunan keselamatan. Jangan karena ambisi ingin jadi presiden, ingin jadi wakil presiden, seenaknya bicara. Ya, ini saya kira tidak pantas. Saya terus terang aja saya agak kecewa. Tapi sudahlah, tidak apa-apa. Saya percaya dengan rakyat. Kami di depan rakyat yang punya akal, rakyat punya hati, rakyat yang akan menilai. Ya, saya kira demikian. Kita tunggu tanya jawabnya, ada nggak ya? Hah?
Jawab pertanyaan. Oh, dia nggak datang ke saya lebih tua dari dia. Saya lebih senior dari dia. Ya, oke, terima kasih. Soal konflik di Gaza, Bang, Pak, sedikit Pak. Baik, terima kasih Pak Prabowo, Mas Gibran. Jangan pergi. Baik, dengan demikian berakhir sesi. Jadi pertanyaan itu nggak dapat berikan guys ya. Nah itu guys ya kata-kata penutup setelah debat cawapres guys ya. Di sini benar-benar bisa kita bandingkan yang dimana yang terbaik guys ya. Cuman kalau menurut saya ya kan, apa yang ditanyakan sama Pak Anies itu benar, yang ditanyakan sama Ganjar benar, bukan mereka itu menyerang pribadi. Paslon 1, 3 itu kan dia bertanya data-datanya, cuman Pak Prabowo mengatakan bahwasanya nggak cukup waktu untuk menjelaskan, dia nggak cukup kata-kata atau dia kekurangan bahasa guys ya, sehingga dia sering tebak-tebakan guys ketika berkata ya. Saya kira itu aja guys. Memang guys kalau di forum-forum resmi ya, itu protokol itu memberikan waktu 2 menit guys, rata-rata 2 menit. Berarti para paslon ini harus benar-benar menggunakan waktu tersebut guys, 2 menit. Mereka nggak dikasih waktu untuk menjelaskan berjam-jam guys. Nah itu adalah kekurangan dari Prabowo guys ya, dia tidak bisa menjelaskan sesingkat itu. Oke guys, gimana pendapat Anda? Silahkan tinggalkan tanggapan, sanggahan, dan kritik di kolom komentar. Dan saya cukupkan sampai di sini dulu videonya, dan terima kasih udah nonton hingga selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah ternyata debat kali ini guys seru banget guys. Ada yang bilang guys ya bahwasanya 02 di debat kali ini guys dirujak guys sama paslon 1 dan 3 guys. Jadi dua-dua tuh nyerang 02 guys. Mereka tuh kayak menghakimi 02 guys. Kelemahan 02 dia nggak bisa menjelaskan guys. Itu dia masalahnya ya. Pokoknya debat kali ini keren banget guys.